Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widayanti dengan nomor induk mahasiswa 101190018 kelas 1A D3 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menyampaikan apa yang telah saya baca mengenai artikel ilmiah dan merupakan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul artikel yang saya baca adalah Hubungan Pengetahuan Gizi Ibu Hamil dan Frekuensi Pemeriksaan Kehamilan dengan Status Gizi Ibu Hamil di Puskesmas 2 Kolomadu. Artikel ilmiah tersebut ditulis oleh Ayla Rosiana Aryasuti dari Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Pada artikel ilmiah tersebut terdapat halaman persetujuan, halaman pengesahan, dan abstrak. Pada bagian abstrak terdapat inti, yaitu status gizi ibu hamil merupakan indikator untuk mengukur status gizi masyarakat. Jika status gizi ibu hamil ada ketidakseimbangan, maka dapat menyebabkan masalah gizi pada ibu hamil tersebut. Itu menurut Wuci tahun 2003. Sedangkan pada bagian pendahuluan, masalah gizi utama di Indonesia yaitu kurang protein, kurang vitamin A, anemia gizi besi, dan gangguan kekurangan yodium. Itu menurut Supriyasa tahun 2001. Lalu, pada ibu hamil, masalah gizi umum terjadi, seperti kekurangan energi protein, kekurangan vitamin A, dan anemia gizi besi. Ibu hamil merupakan kelompok rawan masalah gizi. Ibu hamil yang mengalami masalah gizi, khususnya gizi kurang, menyebabkan kurang energi kronis dan anemia gizi besi yang rentan dialami ibu hamil pada usia kandungan trimester 3. Apa resiko yang akan dialami oleh ibu hamil tersebut? Yang pertama, besar untuk melahirkan bayi badan lahir rendah atau BBLR dan kematian saat persalinan serta pendarahan pasca persalinan yang sulit karena lemah dan mudah mengalami gangguan kesehatan. Ibu hamil yang memeriksakan kehamilan dapat mengetahui kondisi kesehatan ibu hamil serta dapat mengetahui status gizi ibu dengan cara pengukuran antropometri melalui pengukuran ukuran lengan atas. Di Puskesmas 2 Kolomadu, rata-rata ibu hamil yang datang untuk memeriksakan kehamilan ada sekitar 200 orang dan sebagian besar lainnya mengalami masalah kekurangan energi kronis. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya normal adalah 280 hari atau sekitar 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung dari hari pertama haid terakhir. Gizi ibu hamil adalah makanan sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi selama masa kehamilan dengan porsi 2 kali makanan orang yang tidak hamil. Menurut PAT tahun 2004. Pada ibu hamil, kekurangan nutrisi dapat menyebabkan turunnya hemoglobin atau anemia, abortus, pendarahan pasca persalinan. Faktor yang mempengaruhi keperluan gizi ibu hamil ialah yang pertama, kebiasaan dan pandangan wanita terhadap makanan. Kedua, status ekonomi. Ketiga, jarak kehamilan. Keempat, parietis. Kelima, pengetahuan zat gizi pada makanan. Yang keenam, status kesehatan. Selama kehamilan, ibu hamil akan mengalami penambahan berat badan antara 10 sampai 12 kg. Sedangkan ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 150 cm cukup sekitar 8,8 sampai 13,6 kg menurut Arisman tahun 2004. Yang pertama, desain, tempat, dan waktu. Desain yang digunakan adalah cross-seksional atau belah lintang. Mengapa menggunakan desain tersebut? Karena untuk mengetahui hubungan pengetahuan gizi ibu hamil dan frekuensi pemeriksaan kehamilan dan status gizi ibu hamil. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas 2 Kolomadu, wilayah Kolomadu, Kabupaten Karanganyar pada Desember tahun 2011 sampai Agustus tahun 2012. Yang kedua, populasi dan sampel. Ibu hamil trimester 3 yang tercatat di Puskesmas 2 Kolomadu ada sekitar 75 orang per bulan. Jumlah sampel berdasarkan Rumus Kota tahun 1990 dan Murti tahun 2006 yaitu 42 orang. Dengan memenuhi kriteria yang pertama, kriteria inklusi, yaitu usia kehamilan 28-40 minggu, kandungan dalam kondisi sehat, dan bersedia menjadi responden. Sedangkan kriteria eksklusi
yaitu ibu hamil mengundurkan diri menjadi responden. Yang ketiga, jenis dan cara pengumpulan data. Yang pertama, data primer. Data primer seperti identitas sampel, pengetahuan gizi pada ibu hamil, dan pengukuran lingkar lengan atas dengan cara wawancara secara langsung kepada responden. Sedangkan data sekunder, gambaran umum puskesmas 2 Kolomadu yang dipengaruhi dengan cara melihat data monografi desa dan observasi langsung ke lokasi penelitian sebelum pengambilan data primer. Menurut Homsan tahun 2000, tingkat pengetahuan gizi ibu hamil dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan gizi baik. Skor lebih dari 80% dari total jawaban yang benar. Yang kedua, pengetahuan gizi cukup. Skor 60-80% dari total jawaban yang benar. Dan yang ketiga, pengetahuan gizi kurang. Skor kurang dari 60% dari total jawaban yang benar. Sedangkan menurut Polkes Bandung tahun 2003, kategori status gizi menurut lingkar lengan atas digolongkan menjadi 3. Yang pertama, status gizi baik jika skor nilai lebih dari 80%, status gizi kurang jika skor nilai 70-85%, dan status gizi cukup jika skor nilai kurang dari 70%. Yang keempat, pengolahan dan analisa data. Hasil pengumpulan data diolah dan dianalisis melalui proses pengolahan yang meliputi editing, entry, scoring, coding, dan tabulasi menggunakan Microsoft Word tahun 2007 dan SPSS 17. Yang pertama, umur kehamilan. Dalam penelitian ini, kategori umur kelahiran terdiri dari usia kehamilan 28-31 minggu, 32-35 minggu, dan 36-40 minggu. Sebagian besar ibu hamil memeriksakan kehamilannya pada umur kehamilan sekitar 36-40 minggu. Yang kedua, pengetahuan gizi. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ibu hamil akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan juga akan berpengaruh dalam perilakunya. Yang ketiga, frekuensi pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan dianjurkan dilakukan oleh ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan, meliputi pemeriksaan kehamilan pertama pada trimester 1 sekitar 0 sampai 3 bulan, pemeriksaan kedua pada trimester kedua sekitar 4 sampai 6 bulan, dan pemeriksaan ketiga keempat dilakukan pada trimester 3 7 sampai 9 bulan menurut Prawiharjo tahun 2006. Yang keempat, status gizi hamil. Status gizi ibu hamil sebelum dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandungnya. Yang kelima, analisis hubungan. Berdasarkan analisis distribusi pengetahuan gizi ibu hamil berdasarkan status gizi ibu hamil, dapat diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan gizi ibu hamil dengan status gizi ibu hamil. Secara langsung, status gizi ibu hamil tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan saja, tetapi juga dengan asupan makanan dan infeksi. Kesimpulan dari artikel ilmiah tersebut adalah yang pertama, ada hubungan yang bermakna antara frekuensi pemeriksaan kehamilan dengan status gizi ibu hamil di Puskesmas 2 Kolomadu. Yang kedua, tidak ada hubungan bermakna antara pengetahuan gizi ibu hamil dengan status gizi ibu hamil di Puskesmas 2 Kolomadu. Saran, terdapat ibu hamil dengan status gizi kurang, sehingga masih perlu diadakan penyuluhan tentang gizi ibu hamil oleh petugas kesehatan di Puskesmas 2 Kolomadu pada saat kegiatan posyandu. Dan pada artikel tersebut juga terdapat bagian daftar pustaka. Dicukupkan sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.